Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah rekayasa rantai pasok kali ini, kita akan bahas langsung dua chapter, yaitu terkait dengan demand forecasting dan juga aggregate planning. Saya yakin kedua materi ini sudah pernah Anda dapatkan dalam perkuliahan perencanaan dan pengendalian produksi. Sehingga kali ini pada kuliah rekayasa rantai pasok, saya akan mereview ulang saja tanpa menjelaskan detail dari tiap metode yang sudah pernah Anda pelajari. Untuk chapter yang ketujuh adalah demand forecasting in a supply chain. Pertama-tama, kita perlu ketahui dulu learning objektif dari bab tersebut. Yang pertama adalah untuk memahami peran peramalan untuk perusahaan maupun untuk rantai pasok. Yang kedua adalah mengidentifikasi komponen dari perkiraan atau peramalan demand. Kemudian peramalan demand dalam rantai pasok berdasarkan data permintaan historis dengan menggunakan metodologi time series. Yang terakhir adalah menganalisis demand forecast untuk mengestimasi forecast error. Sebelumnya kita perlu mengetahui yaitu peran forecasting dalam rantai pasok. Forecasting itu merupakan dasar untuk semua keputusan perencanaan dalam rantai pasok. Karena di dalam rantai pasok, perencanaan produksi selalu akan mempertimbangkan atau mengacu pada hasil ramalan produk. Berikutnya adalah peramalan ataupun forecasting. Ini digunakan baik untuk proses produksi pull ataupun push system. Ya. Contohnya misalkan pada saat hasil peramalan nantinya akan menjadi pertimbangan pada saat kita menjadwalkan produksi, merencanakan inventory, dan merencanakan agregat. Kemudian peramalan ini juga bisa dipakai untuk mengalokasikan kebutuhan tenaga pemasaran. Kemudian untuk menjadwalkan promosi dan menjadwalkan pengenalan produksi baru. Berikutnya juga peramalan itu juga bisa digunakan untuk merencanakan investasi baik itu pabrik maupun peralatan dan juga untuk merencanakan anggaran. Dan tentunya peramalan itu juga nantinya di kedua sistem ini bisa digunakan untuk merencanakan karyawan, baik merencanakan untuk merekrut karyawan ataupun merumahkan ataupun mem-PHK karyawan. Sehingga semua keputusan yang sudah saya sebutkan di atas ini nantinya akan saling terkait. Sehingga untuk bahasan kali ini, selain kita membahas peramalan ataupun forecasting, kita akan langsung sambung bagaimana melakukan aggregate planning. Berikutnya adalah karakteristik dari forecast. Forecast selalu hasilnya adalah apa? Tidak akurat. Ya. Karena di sini berisi apa? Baik expected value dari forecast dan juga nantinya mengukur forecast error. Berarti nanti yang kita gunakan ataupun hasil dari peramalan itu adalah expected value, bukan real value. Sehingga tentunya nanti akan selalu ada yang namanya forecast error. Kemudian forecast jangka panjang biasanya kurang akurat dibandingkan dengan forecast jangka pendek. Sehingga pada saat kita memforecast, permintaan sebaiknya dilakukan dalam
jangka pendek. Ya. Kemudian forecast secara agregat itu menghasilkan hasil yang lebih akurat daripada menggunakan peramalan disagregat. Ya. Contohnya misalkan kita meramalkan tiap jenis item produk. Itu hasilnya nanti kurang akurat dibandingkan kalau kita meramalkan secara agregat dari beberapa item itu dalam satu family product kita agregatkan baru kita kemudian forecast. Itu jauh lebih akurat. Kemudian secara umum, semakin jauh rantai pasok perusahaan, semakin besar distorsi informasi yang diterimanya. Contoh misalkan sebenarnya yang kita forecast kan permintaan untuk pengguna akhir. Kalau pengguna akhir itu adalah end user, ya, berarti forecast yang dilakukan oleh misalkan pabrik, gitu ya, itu merupakan apa? Hasil informasi yang sudah diolah oleh retail dan juga oleh distributor. Sehingga di sini biasanya sudah ada distorsi informasi. Kecuali kalau misalkan data permintaan ataupun penjualan langsung diterima oleh pabrik. Sehingga dia bisa mendapatkan data yang sebenarnya atau informasi sebenarnya yang bisa nantinya dia gunakan untuk melakukan forecast. Sehingga forecast-nya nantinya bisa lebih akurat karena tidak adanya distorsi informasi. Kemudian komponen dan metode. Perusahaan harus bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di masa yang akan datang dan kemudian juga harus bisa memastikan hubungan antar faktor-faktor ini. Ya. Terhadap apa? Terhadap permintaan masa depan. Faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama tentunya adalah permintaan masa lalu, kemudian lead time dari pemenuhan produk, berikutnya adalah usaha pemasaran ataupun pengiklanan yang sudah terencana, yang sudah direncanakan, kemudian diskon harga yang direncanakan, kemudian kondisi ekonomi, dan juga tindakan ataupun strategi yang diambil oleh pesaing. Tentunya faktor-faktor ini perlu kita pertimbangkan pada saat kita meramalkan permintaan. Nah, ini adalah kondisi idealnya. Tetapi nantinya, gitu ya, kita mungkin akan dihadapkan pada apa? Perlunya kecepatan dalam mengambil keputusan forecast dan juga bisa jadi adalah ketersediaan data. Nah, sehingga berikutnya kita bisa mengulas yaitu metode forecast. Secara umum dibagi 4. Yang pertama adalah kualitatif, time series, kausal, dan simulasi. Kualitatif ini dibagi 2. Yang pertama adalah primarily subjektif, berarti ini lebih ke arah mengedepankan subjektivitas dari pengambil keputusan. Yang kedua adalah berdasarkan pada judgment, gitu ya, berdasarkan pada penilaian. Nah, metode kualitatif ini biasanya lebih cocok jika produk ini benar-benar produk baru, di mana kita tidak memiliki data permintaan masa lalu, karena memang produk ini baru mau akan di launching sekarang. Ya. Nah, kemudian metode kualitatif ini lebih ke arah memang biasanya bisa diselenggarakan dengan bentuk misalkan FGD, gitu ya. Kemudian bentuk Delphi. Nah, itu adalah skema-skema pada saat dilakukan metode forecasting secara kualitatif. Yang kedua adalah time series. Time series tentunya menggunakan data demand masa lalu. Ya. Dan metode yang kedua ini
cukup bagus ataupun sangat bagus untuk demand-demand yang cenderung stabil. Kalaupun misalkan demand itu berubah-ubah, tentunya lebih cocok adalah yang perubahannya tidak terlalu mencolok atau tidak signifikan. Ini lebih pas kita menggunakan time series. Metode yang ketiga adalah kausal. Kausal di sini adalah kita juga memperhatikan atau mempertimbangkan hubungan antara demand dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi demand tersebut. Ya, misalkan seperti tadi ada faktor mungkin kondisi ekonomi, strategi dari pesaing, mungkin juga kemampuan atau daya beli pembeli, kemudian diskon harga, promosi, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa menggunakan metode kausal. Yang terakhir adalah metode simulasi. Nah, di sini metode ini membantu kita untuk bisa meniru perilaku atau pilihan konsumen dalam melakukan pembelian. Sehingga di sini di metode simulasi kita bisa lebih lengkap untuk mempertimbangkan semua faktor yang ada sehingga kita bisa benar-benar meniru secara lengkap gitu ya. Secara lengkap perilaku konsumen sehingga mereka mau membeli. Faktor apa saja yang mempengaruhi mereka? Bisa jadi kemudian ada faktor-faktor yang lebih ke arah misalkan psikologis. Kita bisa simulasikan di sana. Nah, itu adalah beberapa metode yang secara umum digunakan untuk melakukan forecast. Saya yakin di bahasan kali ini pun kita di bab 7 ini pun di buku banyak membahas metode time series. Sehingga saya yakin Anda semua sudah cukup memahami metode-metode time series yang sering digunakan. Oke, saya hanya mereview secara umum saja. Pada saat kita melakukan observasi ataupun melakukan peramalan, ada beberapa komponen yang perlu kita pertimbangkan gitu ya, dalam metode time series. Secara umum kita bisa formulasikan dalam bentuk rumus yang umum seperti ini gitu ya. Permintaan yang diamati itu sama dengan komponen sistematis ditambah komponen random. Komponen sistematis itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah level, kemudian trend, kemudian musiman. Level ini adalah permintaan yang tidak disesuaikan, ataupun ini merupakan adalah bahasa lainnya yang sederhana adalah nilai rata-rata gitu ya, nilai rata-rata dari demand sepanjang waktu amatan. Yang kedua adalah tren. Tren ini digambarkan dengan tren naik ataupun turun, gitu ya, tumbuh atau turun. Kemudian seasonality atau musiman, ini merupakan fluktuasi secara musiman yang bisa diprediksi dan polanya berulang. Nah, ini adalah musiman. Itu adalah komponen sistematis. Pada intinya adalah komponen sistematis ini yang bisa diprediksi. Berikutnya adalah komponen acak. Nah, acak ini tentunya adalah hal yang menyimpang gitu ya dari komponen sistematis. Sehingga kita tidak bisa kemudian mengira-ngira gitu, atau memperkirakan. Nah, 2 komponen ini meskipun kita coba misalkan sudah berusaha untuk secara akurat meramalkan permintaan masa depan, karena kita hanya mengukur expected value, tentunya selalu ada forecast error. Nah, forecast error ini adalah perbedaan antara hasil ramalan dan demand aktual. Nah, ini adalah gambaran komponen dari peramalan secara umum. Berikutnya adalah pendekatan dasar yang digunakan secara umum dalam peramalan. Gitu ya. Yang pertama adalah kita perlu memahami tujuan dari forecasting. Ya, tujuan forecasting ini untuk apa? Ya, kalau secara umum meskipun di ranah rantai pasok adalah untuk meramalkan permintaan. Khususnya adalah
dari end user atau end customer. Yang berikutnya adalah kita perlu melakukan apa? Integrasi gitu ya, peramalan dan perencanaan demand dari keseluruhan dalam rantai pasok, gitu ya, secara keseluruhan dalam rantai pasok. Berikutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi peramalan demand tersebut. Kemudian berikutnya adalah memforecast pada apa level agregasi yang sesuai. Ya, seperti tadi yang saya contohkan adalah peramalan di level agregat itu lebih akurat dibandingkan dalam level disagregat. Contohnya, Anda meramalkan level item produk itu jauh lebih tidak akurat dibandingkan kalau Anda meramalkan dalam level family product. Berikutnya adalah tetapkan kinerja dan ukuran kesalahan yang bisa diterima gitu ya dari forecast Anda. Nah, bisa diterima ini misalkan kesalahan berapa persen, 1% kah, 5% atau berapa persen. Semakin kecil berarti semakin akurat ataupun semakin tinggi gitu ya. Semakin tinggi tuntutan Anda untuk menghasilkan forecast yang akurat. Nah, ini adalah pendekatan dasar pada saat kita melakukan proses peramalan. Ini saya hanya mereview secara umum saja terkait dengan metode forecasting time series. Secara umum sebenarnya pada saat kita melakukan peramalan time series itu ada 3 cara untuk menghitung komponen sistematis. Tadi kan ada komponen sistematis 3, level, trend, sama seasonal. Ada cara yang pertama adalah multiplikatif, yaitu mengalihkan level, trend, dan seasonal factor. Terus kemudian yang kedua ada aditif, yaitu penjumlahan, berarti level plus trend plus seasonal, ataupun mix, berarti ada yang perkalian, ada yang penjumlahan. Level plus trend dikalikan seasonal factor, ataupun misalkan level ditambah trend kali seasonal factor, itu adalah fix. Nah, untuk detail dari tiap metode time series Anda bisa baca buku tersendiri, dan saya yakin itu tidak banyak berbeda dengan yang sudah Anda pelajari di mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, berikutnya dari beberapa metode time series kita bisa simpulkan seperti ini. Metode forecast di sini misal metode moving average itu cocok untuk apa? Untuk meramalkan gitu ya, pola permintaan yang tidak ada tren dan tidak ada seasonality-nya. Berarti tidak ada tren, tidak ada musiman. Begitupun juga simple exponential smoothing itu cocok untuk yang tidak ada tren, tidak ada musiman. Berarti cenderung apa? Datanya adalah yang konstan. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Holtz model. Ini cocok untuk yang ada trennya tapi tidak ada musiman. Selain itu contoh misalkan regresi linear pun itu bisa Anda gunakan untuk cocok untuk data-data yang memiliki tren ataupun yang konstan gitu ya. Itu cocok. Tapi pada saat ada musimannya, Holtz ataupun regresi linear tidak sesuai. Yang terakhir adalah Winters model. Nah, ini lebih cocok untuk data-data dengan pola tren dan musiman. Ya, berarti tren naik atau turun dan ada pola musiman cocok dengan menggunakan Winters model. Nah, berikutnya adalah ukuran kesalahan peramalan. Ada beberapa ukuran gitu ya. Secara umum error peramalan itu kita bisa hitung ini. Hasil ramalan ya, kemudian dikurangi data aktual. Itu, demand aktualnya. Nah, ada beberapa ukuran error peramalan. Yang pertama adalah MSE. Mean Square Error. Rumusnya seperti ini. Ya, seper n ini adalah jumlah datanya, sigma terhadap sigma error periode t dikuadratkan gitu ya, untuk t sama dengan 1 sampai n. Itu adalah mean square error. Mean square error ini tepat jika kesalahan ramalannya memiliki
distribusi yang simetris. Maksudnya apa? Lebih cenderung datanya itu mengumpul ke min, ke nilai min, gitu ya, nilai rata-rata. Nah, yang kedua adalah MAD. Kalau MAD, karena di sini ada absolute deviation, makanya absolute ini adalah nilai absolut dari error untuk setiap periode. Nah, sehingga MAD untuk keseluruhan data adalah 1/n sigma dari T sama dengan 1 sampai N untuk nilai absolut T. Ya. Nah, untuk nilai MAD ini tepat jika kesalahan ramalan tidak memiliki distribusi yang simetris, yaitu yang cenderung mendekati min tadi. Gitu ya. Sehingga apa? Nilai error yang bernilai negatif ataupun positif itu bisa terekam baik di sana. Sedangkan untuk untuk MSE itu lebih cocok yang simetris gitu ya, lebih mendekati min di sana. Karena apa? Meskipun dia dikuadratkan, tapi nilai kuadrat ini kan semakin tinggi error, berarti nilai kuadratnya kan semakin besar gitu. Lah ini agak sedikit mengaburkan untuk menangkap gitu ya, menangkap nilai error tersebut, sehingga kurang sensitif untuk bisa menangkap nilai error. Sedangkan MAD cukup baik untuk menangkap nilai error yang dimana distribusinya gitu ya tidak mendekati 0 gitu ya. Contoh yang lain juga, alasan yang lain, MSE ini bagus untuk yang simetris untuk apa? Melihat error yang sangat kecil gitu ya. Error yang sangat kecil pun dia bisa terdeteksi karena dia mengkuadratkan gitu ya. Sehingga memang lebih cocok untuk yang simetris. Nah, MAD ini juga dapat digunakan untuk mengestimasi standar deviasi dari komponen acak dengan asumsi komponen acak tersebut berdistribusi normal. Nah, contohnya di sini adalah ini. Ini adalah standar deviasi sama dengan 1,25 MAD. Nah, standar deviasi dari data demand ini, formulasi ini bisa kita aplikasikan dengan asumsi. Gitu ya, dengan asumsi data tersebut berdistribusi normal. Terus kemudian yang berikutnya adalah MAPE, yaitu mean absolute percentage error. Gitu ya. Karena di sini absolut, berarti ada tanda absolut, yaitu error dibagi D. Gitu ya. D ini adalah data demand aktualnya, kemudian dikalikan 100%, gitu ya. Ini harus 100% dibagi N. Nah, MAPE ini tepat jika data berpola musiman dan permintaan sangat bervariasi antar periodenya. Ya, berarti data-data seperti tadi, kalau terkait dengan metodenya gitu ya, untuk yang winter kan ada tren dan juga ada musiman, itu lebih cocok nanti untuk forecast, untuk menghitung forecast errornya menggunakan MAPE. Berikutnya adalah kita bisa juga mengetahui ukuran forecast error dengan menerapkan yang namanya apa? Tracking sinyal. Tracking sinyal ini kita bisa hitung adalah bias dibagi MAD. Gitu ya. Kemudian nanti biasanya ada suatu aturan di mana tracking sinyal yang baik adalah tidak melebihi dari angka 4. Oke. Berikutnya adalah peran IT dalam forecasting. Peran IT dalam forecasting yang pertama adalah modul forecasting ini merupakan inti dari software rantai pasok. Ya, karena semua itu adalah di-generate bermula dari demand. Nah, demand di sini adalah hasil dari forecast, gitu ya. Kan kita tidak menggunakan data masa lalu, tetapi data masa lalu kita gunakan untuk memforecast masa mendatang. Kemudian dapat digunakan untuk menentukan metode peramalan terbaik bagi perusahaan dengan berdasarkan kategori produk dan pasar. Dengan IT nanti kita bisa pilah-pilah gitu, berdasarkan kategori dan segmen pasar. Nah, sehingga nanti tiap kategori dan segmen pasar itu
kita bisa tentukan metode peramalan terbaik itu yang mana. Karena apa? Karakteristik keduanya ini bisa jadi berbeda. Nah, kemudian update secara real time dengan menggunakan IT, gitu ya. Kan kita bisa mengupdate secara real time. Itu akan membantu perusahaan untuk merespon secara cepat terhadap perubahan dalam pasar. Yang terakhir tentunya bisa memfasilitasi perencanaan permintaan. Nah, karena ada error tadi, kita juga perlu apa? Menyiapkan yang namanya manajemen risiko. Karena error dalam peramalan ini dapat menyebabkan gitu ya, misalokasi yang signifikan dari resource gitu ya. Contohnya misalkan di sini inventory, facility, transportasi, sourcing, pricing, dan informasi, maka gitu ya, maka diperlukan adanya manajemen risiko. Faktor umum yang biasa terjadi juga gitu ya, kita perlu pertimbangkan dalam pengelolaan risiko adalah apa? Lead time yang lama, kemudian pola data yang musiman, pola permintaan yang musiman, kemudian siklus hidup produk yang pendek. Untuk produk-produk yang contoh misalkan handphone, produk elektronik gitu ya, misalkan juga aksesoris handphone itu kan smartwatch gitu ya, itu kan termasuk siklus hidup produknya pendek. Kemudian juga sedikitnya pelanggan dan permintaan yang tidak merata gitu ya. Kemudian dimana untuk penentuan order ini nantinya dipenuhi oleh siapa gitu ya, oleh siapa dalam pihak-pihak di dalam rantai pasok. Nah, ini juga perlu pengelolaan risiko yang mumpuni. Ya, yang terakhir tentunya perlu strategi mitigasi kalau terjadi risiko tersebut gitu ya. Sehingga apa tujuannya adalah meningkatkan respon rantai pasok gitu ya terhadap kalau misalkan terjadi risiko, sehingga nantinya gitu ya dapat mengurangi kerugian bagi semua pihak dalam rantai pasok. Nah, strategi mitigasi ini kita bisa kemudian gunakan yaitu dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan dalam menyatukan permintaan, namanya demand pooling gitu ya. Itu bisa meminimasi risiko, di mana apa kemudian tiap pihak dalam rantai pasok tidak kemudian menerima demand masing-masing, tetapi cukup kemudian demand itu dikumpulkan dalam satu pihak yang langsung gitu ya, langsung berhadapan dengan konsumen. Nah, yang terakhir adalah peramalan dalam praktek. Bisa dilakukan dengan berkolaborasi gitu ya dalam membuat forecast gitu ya, tidak sendiri-sendiri. Misalkan retail memforecast sendiri, distributor melakukan forecast sendiri, pabrik melakukan forecast sendiri, kemudian supplier melakukan forecast sendiri. Tidak, kita bisa melakukan kolaborasi. Kemudian ya tentunya sharing data dan informasi yang bernilai di sini ya yang sangat menentukan gitu ya kelancaran aliran informasi, aliran barang, dan juga aliran dana di dalam rantai pasok tersebut. Kita perlu sharing. Ya, contohnya adalah misalkan data permintaan, data penjualan, data konsumen, itu perlu di-sharing ke semua pihak dalam rantai pasok. Pastikan untuk membedakan antara permintaan dan penjualan. Memang ada kemudian yang menyamakan ini pada kondisi tertentu tentunya ya. Tetapi secara teoritis, secara konsep sebenarnya demand dan sales ini berbeda gitu ya. Contoh misalkan pada saat ada order, kemudian stok on hand gitu ya, stok di tangan itu tidak ada, berarti terjadi stock out. Tapi sebenarnya ini kan ada demand ya, kan karena ada order. Tapi tidak mengenerate sales kan karena stoknya kosong. Nah, itu adalah contoh sederhana perbedaan antara demand dan sales. Memang yang paling akurat adalah kita mengetahui demand. Cuman kalau kemudian perusahaan mengalami kesulitan untuk menemukan informasi demand, ya bisa didekati dengan penjualan plus stock out gitu ya. Berarti penjualan plus stock out
Itu bisa sebagai aproksimasi dari demand. Oke, ini yang bisa saya sampaikan di kajian forecasting dalam rantai pasok. Untuk berikutnya akan kita bahas terkait dengan agregat planning. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita bahas forecasting, berikutnya adalah kita bahas agregat planning dalam rantai pasok. Pada bahasan ini, learning objectives-nya adalah identifikasi keputusan terbaik yang bisa diambil dalam merencanakan agregat. Kemudian memahami pentingnya perencanaan agregat sebagai aktivitas rantai pasok. Yang berikutnya adalah menjelaskan informasi yang diperlukan untuk merencanakan agregat. Kemudian kita memahami trade-off dasar yang perlu dipertimbangkan saat membuat rencana agregat. Yang terakhir adalah merumuskan dan memecahkan masalah perencanaan agregat menggunakan Microsoft Excel ataupun nanti menggunakan metode software lainnya, contohnya misalkan Siblek. Oke. Pertama kita bahas dulu peran perencanaan agregat dalam rantai pasok. Ya. Selalu pada saat untuk memproduksi suatu produk, ada batasan yang namanya kapasitas, dan kapasitas di sini memiliki apa? Biaya dan lead time. Nah, di perencanaan agregat ini merupakan proses di mana perusahaan menentukan keputusan terkait dengan tingkat kapasitas, jumlah produksi, jumlah subkontrak, jumlah inventory, jumlah stock out yang bisa diterima, dan harga selama jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah tentunya untuk memaksimalkan profit. Nah, keputusan yang dibuat adalah di tingkat family product, bukan di level SKU atau item. Kemudian, time frame-nya adalah 3-18 bulan. Sehingga di sini perusahaan adalah mencari jawaban dari pertanyaan bagaimana cara terbaik dia menggunakan fasilitas yang dimiliki sehingga bisa menghasilkan profit yang maksimal dan biaya yang tentunya yang paling minimal. Oke. Peran yang berikutnya adalah perencanaan agregat. Ini dalam perencanaan agregat kita bisa menentukan parameter operasional selama jangka waktu tertentu. Gitu ya. Kita perlu mengetahui di sini adalah laju produksinya, kemudian kemampuan subkontraknya, kemudian jumlah tenaga kerja, kemudian backlog, kemudian overtime maksimalnya berapa, inventory on hand-nya yang diperbolehkan berapa, kemudian tingkat kapasitas mesinnya berapa. Nah, kemudian di perencanaan agregat juga ya, semua tahapan dalam rantai pasok harus bisa bekerja sama dalam merencanakan agregat sehingga bisa mengoptimalkan kinerja rantai pasok. Ya. Di sini maksudnya adalah di tiap tahapan atau tiap pihak dalam rantai pasok tidak bisa kemudian mengutamakan keuntungan atau goals-nya masing-masing. Gitu. Bagaimanapun juga di sini memang fokus atau poin utama dalam rantai pasok adalah pabriknya, gitu ya. Tapi pabrik ini juga, gitu ya, sangat dipengaruhi pertama adalah oleh pasokan dari supplier dan juga permintaan dari intermediaries. Dalam hal ini adalah retail dan distributor. Terkait dengan tema perencanaan agregat, gitu ya. Di sini perencanaan agregat dimulai tentunya adalah berdasarkan hasil ramalan permintaan untuk setiap periode dalam horizon perencanaan tertentu. Nah, dengan merencanakan agregat, tentunya kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan data-data terkait dengan
terkait dengan tadi, misalkan kapasitas maksimal dan lain sebagainya. Nah, digunakan untuk apa? Untuk menentukan level produksi yang nanti direncanakan, kemudian level inventory, level kapasitas, sehingga apa? Bisa memaksimalkan profit dari rantai pasok, gitu ya. Nah, perencanaan horizonnya adalah 3-18 bulan. Kemudian nantinya kita juga, perusahaan juga dituntut untuk menentukan durasi setiap periodenya dan untuk menetapkan informasi kunci yang diperlukan dalam mengembangkan rencana agregat. Karena nantinya di perencanaan agregat yang seperti sudah Anda ketahui ada beberapa strategi, gitu ya. Strategi di mana tentunya tiap strategi ini nanti bisa mengubah, gitu ya, atau bisa menghasilkan keputusan yang bisa berbeda-beda. Informasi yang diperlukan dalam merencanakan agregat adalah tentunya pertama adalah hasil dari forecasting, hasil dari peramalan permintaan untuk setiap periodenya. Kemudian biaya produksi ini meliputi biaya tenaga kerja, baik waktu reguler maupun lembur. Kemudian biaya subkontrak. Kemudian biaya mengubah kapasitas, contohnya misalkan mempekerjakan atau merekrut ataupun memberhentikan pekerja, atau menambah atau mengurangi kapasitas mesin. Ini tentunya semua ada biayanya. Berikutnya adalah tenaga kerja per jam yang dibutuhkan untuk menghasilkan tiap unitnya. Kemudian biaya penyimpanan persediaan. Kemudian biaya terkait dengan stock out dan backlog. Kemudian batasan-batasan yang lain terkait contohnya misalkan kapasitas overtime, kapasitas layoff, kapasitas ataupun ketersediaan modal, stock out yang diizinkan, backlog yang diizinkan, dan juga batasan-batasan dari supplier. Oke. Berikutnya adalah output dari rencana agregat. Outputnya tentunya nanti berupa keputusan terkait dengan jumlah produksi untuk waktu reguler, untuk waktu lembur, dan untuk subkontrak. Kemudian keputusan yang lain adalah inventory yang harus disimpan, kemudian kuantitas stock out dan backlog yang diizinkan, tentunya yang minimal, kemudian kenaikan, penambahan atau pengurangan dari kapasitas mesin ataupun kapasitas tenaga kerja. Rencana agregat yang buruk dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk penjualan, kehilangan keuntungan, dan kelebihan persediaan ataupun kelebihan kapasitas. Nah, dalam merencanakan agregat, hal yang pertama perlu juga kita tetapkan adalah, gitu ya, setelah kita bahkan sebelum kita melakukan peramalan, harusnya kita bisa menentukan agregat unit terlebih dahulu. Unit agregat harus diidentifikasi sehingga nantinya apa? Jadwal produksi yang dihasilkan dapat dicapai sesuai prakteknya. Kemudian fokus pada bottleneck saat memilih unit agregat dan mengidentifikasi kapasitas dan waktu produksi. Dan berikutnya tentunya adalah mempertimbangkan atau memperhitungkan aktivitas seperti waktu setup, waktu breakdown mesin. Nah, itu kan nanti butuh perawatan ataupun perbaikan. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Nah, unit agregat seperti yang sudah dibahas di sebelumnya adalah sebaiknya menggunakan bukan unit item tapi unit family product. Oke, ya. Peramalan pun lebih akurat dengan menggunakan unit family product, bukan unit item, karena dengan menggunakan unit item peramalan bisa menghasilkan error yang lebih besar. Nah, berikutnya strategi dalam perencanaan agregat ini tentunya juga sudah Anda ketahui, gitu ya. Yang pertama adalah sebelumnya kita perlu mengetahui yang namanya trade-off antara kapasitas inventory dan juga backlog ataupun loss sales.
Karena apa? Pada saat contoh misalkan gitu ya, inventory-nya diusahakan 0, tentunya ada peluang untuk nantinya backlog atau loss sales pada saat apa permintaannya naik. Nah ini di satu sisi kita bisa menghemat atau menurunkan biaya inventory, mungkin di sisi lain memperbesar peluang terjadinya loss sales. Nah, berikutnya adalah strategi-strategi yang biasa kita jumpai dalam perencanaan agregat. Yang pertama adalah chase strategy. Di sini adalah menggunakan kapasitas sebagai pengungkit. Nah, berarti kalau misalkan ada kenaikan demand, ya kapasitasnya ditambah. Misalkan apa? Menambah jam lembur. Ataupun kalau dari mesin berarti menambah kapasitas mesin, jumlah mesin. Itu adalah chase strategi. Oke, strategi yang kedua adalah time flexibility from workforce. Nah, di sini secara kapasitas itu yang tersedia itu tetap. Contoh misalkan kalau jumlah tenaga kerjanya tetap, jumlah mesinnya tetap gitu. Cuman yang dipakai itu menyesuaikan dengan demand yang ada gitu ya. Contoh misalkan kalau tenaga kerja kan satu hari 8 jam gitu. Karena demandnya rendah mungkin hanya dipakai 4 jam. Nah, kalau pas bisa maksimal ya berarti maksimal, digunakan maksimal 8 jam. Itu adalah time flexibility. Strategi yang ketiga adalah strategi level. Di sini menggunakan apa? Inventory sebagai pengungkit. Maksudnya adalah nantinya pada saat demand itu rendah dan besok itu tinggi, untuk menyeimbangkan bisa kemudian menumpuk demand di periode sekarang untuk mengantisipasi lonjakan demand di periode berikutnya. Itu adalah level strategi. Level yang terakhir tentunya adalah hybrid strategi, di mana bisa mengkombinasikan beberapa strategi ini sehingga nantinya bisa menghasilkan total biaya yang paling minimal dan profit yang maksimal. Itu adalah gambaran beberapa dari strategi perencanaan agregat. Nah, saya kembali ke slide yang sebelumnya. Ini untuk mendapatkan gambaran gitu ya, kenapa kita perlu melakukan agregat dan nantinya kita perlu juga melakukan disagregat. Ini contoh gitu, diketahui suatu perusahaan memproduksi 6 family product, 6 jenis family product dengan data-data seperti ini. Kemudian ini adalah percentage share of unit sold-nya gitu ya. Berarti persentase terjual dari 100% produk yang dia hasilkan, A itu 10% gitu ya, dan seterusnya. Nah, karena kita bicara unit agregat, tentunya nanti kita juga perlu menghitung yang namanya, ini kan ada beberapa jenis family product gitu ya. Kita perlu menentukan ya menjadi satu unit agregat meskipun terdiri dari beberapa family product. Nah, unit agregat di sini kita bisa hitung adalah pertama adalah unit agregat untuk biaya gitu ya, unit agregat untuk revenue, dan juga unit agregat untuk production time. Nah, di sini ada production time, contoh misalkan A5,76, ini kan berasal dari 5,6 ditambah dengan setupnya adalah 8 jam, tetapi menghasilkan batch size-nya adalah 50, berarti 5,6 jam ditambah 5 bagi 50 menghasilkan ini. Nah, pertama adalah kita hitung yang namanya unit agregat cost gitu ya, biaya untuk per unit agregatnya. Nah, kita bisa hitung seperti ini. Weighted average approach. Material cost per unit agregat adalah 15 kali 0,1. Berarti di sini 15 kali 0,1 ditambah 7 kali 0,25 ditambah 9 kali 0,2 dan seterusnya. Nah, menghasilkan $10. Berarti per unit agregat material cost-nya adalah $10. Nah, sehingga untuk revenue dengan menggunakan rumus yang sama, penghitungan seperti ini didapatkan adalah $40 per unit agregat. Sedangkan untuk net production time-nya per agregat adalah 4 jam gitu ya, dengan menggunakan rumus yang sama. Nah, ini nantinya gitu ya, penghitungan agregat ini yang kemudian data ini yang kita pakai dalam merencanakan agregat produksi gitu ya. Bukan kemudian yang per
per masing-masing family ini. Oke, ini sebagai gambaran, dan untuk penghitungannya gitu ya, Anda bisa baca buku, dan saya yakin untuk tiap metode ini Anda juga sudah dijelaskan di kuliah perencanaan dan pengendalian produksi gitu ya. Sehingga ini saya hanya mereview secara konsep saja. Kemudian untuk penghitungannya bisa Anda lakukan dan pelajari sendiri. Kemudian kita kembali ke masing-masing strategi. Kita ulas secara lebih mendalam untuk masing-masing strategi. Choose strategi itu seperti apa? Tadi sudah saya sebutkan secara umum, kita bisa melakukan apa? Di sini mengatur kapasitas mesin ataupun jumlah pekerja yang berbeda-beda untuk setiap periodenya. Nah, cuman tantangannya di sini adalah ya seringkali sulit untuk mengubah kapasitas dan tenaga kerja dalam waktu singkat, gitu ya. Misalkan bulan ini karena sepi, ya sudah di PHK sekian orang, gitu. Ya protes gitu ya. Kalau kita lihat, pertimbangkan juga undang-undang tenaga kerja lah, itu sangat tidak mungkin. Yang paling mungkin hanya misalkan di sini kapasitas diturunkan dan dinaikkan adalah terkait dengan mesin. Mesin pun kalau sederhana mungkin, tapi kalau mesin-mesin yang kompleks dengan dengan investasi yang besar, mesin berat, ya mungkin juga tidak dengan mudah kemudian bisa dijual gitu ya, untuk misalkan menurunkan kapasitas. Lah ini kesulitannya menggunakan strategi choose strategi. Dan kemudian biayanya mahal gitu ya, karena terkait dengan untuk menaikkan dan menurunkan kapasitas itu biayanya mahal. Kalau bisa pun gitu ya, kalau misal harus mem-PHK pekerja kan ada pesangon gitu ya. Terus kemudian menjual mesin, ya kalau ingin jual cepat ya biasanya harganya lebih rendah dari harga pasar. Lah ini biayanya sangat mahal. Dan juga ada efek negatif pada moral tenaga kerja gitu ya. Ya kerjanya nggak tenang, karena apa? Bisa sewaktu-waktu di PHK gitu. Kemudian menghasilkan tingkat persediaan yang rendah. Dan ini bisa digunakan ketika biaya penyimpanan persediaan tinggi. Gitu. Tetapi kondisi real, choose strategi ini sangat sulit untuk diterapkan. Berikutnya adalah time flexibility strategy. Nah, di sini menggunakan kapasitas mesin yang berlebih. Nah, jumlah tenaga kerja gitu ya, dan jumlah mesin itu tetap, tapi nanti yang akan berubah-ubah adalah jam mesin ataupun jam tenaga kerjanya. Ya. Nah, kalau misalkan masih kurang, bisa kemudian digunakan dengan jam lembur, gitu ya, jam lembur. Oke. Kemudian di sini tenaga kerja yang fleksibel ini bisa menghindari masalah moral yang ada atau masalah motivasi yang ada gitu. Ya kalau misalkan pas sepi dia bisa bekerja lebih beban sedikit, tapi pada saat rame dia bisa bekerja maksimal. Kemudian tingkat persediaannya juga rendah dan utilisasinya juga rendah karena kan fleksibel gitu ya. Ya kalau misalkan demandnya selalu tinggi, ya mungkin utilisasinya tinggi gitu ya. Tapi kalau berfluktuasi ya secara rata-rata utilisasinya bisa lebih rendah dibandingkan strategi yang lain. Ini bisa digunakan ketika biaya penyimpanan persediaan tinggi dan biaya terkait dengan fleksibilitas gitu ya, mengubah-ubah jam kerja itu relatif murah. Nah, misalkan contoh tenaga kerjanya mau dibayar jam-jaman, bukan harian atau bahkan bulanan. Nah, ini bisa diterapkan strategi ini. Strategi yang ketiga adalah lever strategi, di mana apa? Kapasitas mesin dan jumlah tenaga kerja itu tetap dipakai dalam tingkat utilitas yang tetap, gitu ya. Sehingga tingkat keluaran atau tingkat produksi yang dihasilkan itu konstan. Nah, cuman di sini berarti tingkat persediaannya bisa berfluktuasi karena demandnya dari waktu ke waktu kan berfluktuasi, gitu ya, tergantung dari demandnya. Nah ini juga lebih baik terhadap moral pekerja karena apa? Dia bekerjanya konstan dan tidak ada PHK. Nah, berikutnya ya inventorinya bisa
tinggi, ataupun sebaliknya juga bisa terjadi backlog yang bisa terakumulasi. Kemudian ini bisa digunakan pada saat biaya penyimpanan persediaan dan backlog itu rendah, itu bisa digunakan. Tapi kalau tinggi berarti bisa menggunakan strategi yang lain. Nah, berikutnya adalah contoh gitu ya. Seperti tadi kita sudah coba gitu menghitung unit biaya, revenue dan waktu produksi rata-rata untuk tiap unit agregat. Nah, ini contoh saja, sebenarnya secara detail bisa Anda pelajari. Dengan menggunakan linear programming, gitu, teknik optimasi, Anda kemudian dihasilkan gitu ya, total cost-nya sekian, ya, revenue-nya sekian, kemudian di sini jumlah pekerja yang direkrut tidak ada, tapi yang di layoff ada, workforce size-nya sekian, overtime tidak ada, inventory-nya sekian, gitu ya, total produksinya sekian. Nah, ini adalah contoh dari hasil aggregate planning dengan menggunakan teknik optimasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, setelah kita dapatkan hasil aggregate planning, terus what next? Gitu ya. Agregat ini kan tadi 6 jenis family product dijadikan satu. Ya, tentunya berikutnya adalah mendisagregasi supaya apa? Nantinya kita bisa merencanakan yang namanya master atau menyusun master production schedule ini sebagai acuan perusahaan untuk melakukan produksi. Nah, contohnya di sini disagregat dari agregat plan itu menggunakan dasar apa? Yaitu tadi menggunakan dasar proporsi dari apa? Market ataupun unit sold gitu ya, proporsi dari unit sold, unit yang terjual. Gitu. Sehingga berdasarkan contoh ini, nah ini kan total produksinya 2.583, berarti berdasarkan proporsi yang sebelumnya, gitu ya, berarti jumlah produksinya adalah kalau ini akan 10%, ini kalau tidak salah 25%, 20% dan seterusnya. Nah, ini adalah sebagai acuan yang diproduksi, gitu ya, dengan waktu setup masing-masing seperti yang ada di data, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa hitung apa di sini adalah production time-nya. Nah, ini adalah gambaran di mana contoh secara umum saja, gitu ya, cara melakukan aggregate planning. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan disagregat, gitu ya. Ini berdasarkan proporsi unit yang terjual. Oke. Kemudian kesalahan forecast dalam aggregate planning. Kita perlu atasi juga kesalahan proses yang awal. Gitu ya. Karena apa? Inputan dari aggregate plan itu adalah apa? Hasil dari forecast. Nah, ini kemudian di aggregate planning kita juga perlu pertimbangkan. Kita perlu pertimbangkan supaya apa? Error tersebut kemudian kita bisa akomodir, gitu ya. Dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk yang pertama adalah safety inventory. Gitu ya. Berarti apa? Kita perlu memproduksi yang lebih banyak untuk menghasilkan safety inventory. Nah, safety inventory ini salah satunya bisa diukur, tadi kan sudah dibahas di forecasting, adalah apa? Standar deviasi sama dengan, gitu kan? Standar deviasi sama dengan 1,25 kali MAD. Lah, standar deviasi di situ bisa kemudian dijadikan sebagai acuan besarnya safety inventory. Nah, yang kedua adalah safety capacity. Ya, berarti apa? Kapasitas yang lebih banyak dibandingkan kapasitas regulernya untuk mengantisipasi yaitu tadi error dari peramalan. Ya, kalau misalkan tiba-tiba lebih tinggi daripada expected value-nya lah, berarti kan kita perlu memproduksi lebih banyak lah. Kita perlu selain safety inventory juga bisa menggunakan cara yang kedua adalah melebihkan kapasitas, yaitu berupa safety capacity. Safety capacity di sini kita bisa lakukan dengan apa? Menggunakan lembur, gitu ya.
Kemudian kita merekrut tenaga kerja ekstra secara permanen. Ataupun bahkan kemudian bukan secara permanen juga bisa, secara part-time gitu ya. Berarti hanya waktu-waktu tertentu saja kita perlu rekrut tenaga kerja tambahan. Ataupun juga kita bisa menggunakan subkontrak, berarti melibatkan pihak lain. Kemudian juga bisa membangun atau menyediakan inventory ekstra. Nah, ini adalah ya safety inventory tersebut. Ataupun meningkatkan kapasitas. Meningkatkan kapasitas. Sehingga nantinya kita bisa kemudian pada saat demand naik, kita bisa selesaikan menggunakan kapasitas tambahan kita. Oke, berikutnya peran teknologi informasi dalam perencanaan agregat. Ya, tentunya di sini nantinya IT bisa memiliki kemampuan untuk menghandle problem-problem agregat planning yang besar. Ya, kalau di contoh soal tadi kan simple, hanya 6 family product atau mungkin 6 item product. Lah, kondisi real bisa jadi apa? Family productnya puluhan, itemnya ratusan bahkan ribuan. Nah, ini perlu tentunya dukungan IT yang mumpuni. Kemudian dengan IT bisa menghandle kompleks problem, gitu ya. Bahkan bisa misalkan kita menggunakan software, gitu ya, software optimasi untuk menyelesaikan kasus-kasus non-linear optimization ataupun linear approximation. Kemudian juga dengan IT, gitu ya. IT itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan sistem IT lainnya, gitu ya. Makanya kemudian ada apa, misalkan software SAP, gitu ya. Itu kan software ERP, bahkan juga mereka juga menyediakan software untuk supply chain, gitu ya, yang bisa melibatkan sehingga bisa berkoordinasi antar pihak dalam rantai pasok. Nah, penerapannya agregat planning dalam praktek, ya, kita perlu berpikir bukan hanya perusahaan kita saja, tetapi berpikir keseluruhan dalam rantai pasok. Kan banyak pihak yang terlibat di sana. Nah, merencanakan agregat produksi ini perlu mempertimbangkan pihak lain. Karena apa? Contoh misalkan kita merencanakan agregat planning kan juga sangat bergantung pada kemampuan supplier dalam memasok bahan bakunya, gitu ya. Kalaupun kemudian kita harus tadi misalkan menambah kapasitas dengan subkontrak, berarti kita harus juga mengetahui kemampuan subkontrak mitra kita dan lain sebagainya. Kemudian penerapannya dalam praktek adalah ya sebisa mungkin membuat rencana yang fleksibel. Karena apa? Perkiraan, yaitu forecasting, hasil forecasting selalu tidak akurat. Sehingga kita perlu membuat rencana yang fleksibel. Plus juga tadi kita juga bisa mengantisipasi dengan menambahkan safety inventory ataupun safety capacity. Nah, kemudian kita juga bisa menyusun rencana agregat yang baru pada saat ada penambahan data yang baru, gitu ya. Nah, kita perlu kemudian melakukan merencanakan agregat ulang, gitu, jika ada penambahan data baru. Dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan perencanaan agregat ini untuk meningkatkan utilitas dari kapasitas kita. Gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan perencanaan agregat, di mana forecasting dan perencanaan agregat ini sangat terkait, dan juga perencanaan agregat ini tentunya juga sangat terkait dengan pihak-pihak yang dalam rantai pasok, gitu ya, di mana pihak-pihak tersebut akan mempengaruhi dan sangat mempengaruhi kita dalam menentukan ataupun menyusun agregat planning. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bahasan yang kedua, yaitu terkait dengan agregat planning. Semoga bisa Anda pahami. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.